Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau ini awal mulanya bertemu dengan Mas Edi ini tidak sengaja. Beliau adalah pekerja kantoran yang dimana kantornya itu berdekatan dengan angkringan Mas Edi, yang dimana mereka berdua sebenarnya tidak saling janjian karena baru saja kenal juga. Kemudian Mas Wellington ini yang biasanya itu nggak pernah makan di tempat angkringannya Mas Edi tadi. Akan tetapi suatu saat si Mas Wellington ini pergi ke tempatnya angkringannya Mas Edi. Seperti biasanya kalau di angkringan itu terjadi obrolan yang ala-ala angkringan seperti itu antara Mas Edi dengan Mas Wellington tadi. Kemudian singkat cerita Mas Edi ini mengungkapkan ketertarikannya dengan Islam kepada Mas Edi, yang ternyata Mas Edi juga berencana untuk bersyahadat di Masjid Al-Fatah gitu. Kemudian sambut bergayung Mas Edi pun benar menanyakan, kamu juga ingin bersyahadat gitu, ini bukan main-main loh. Nah, ya, kata Mas Wellington seperti itu. Beliau juga tertarik dengan Islam. Mas Edi ada saudara kemudian mengontak Masjid Al-Fatah di daerah Kota Gede. Kemudian Masjid Al-Fatah takmirnya menghubungi tim Mu'alaf Center Jakarta, sehingga pada malam hari ini Jumat 21 Oktober mereka berdua bisa disyahadatkan di Masjid Al-Fatah Kota Gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami tim Mu'alaf Jakarta bersama dengan Mu'alaf yang alhamdulillah pada malam hari ini di Masjid Al-Fatah di Kota Gede melangsungkan ikrar syahadat. Mari kita tanya-tanya bagaimana prosesnya mereka berdua ini bisa memeluk agama Islam ya. Mari kita ikuti dengan Pak Edi, Pak Wison, Masya Allah. Dan saya ini bagaimana awal mula nih, saling kenal nggak ini? Nggak saling kenal ya, oke. Cuma satu angkringan. Ya, jadi kebetulan kita sama-sama Jakarta, Bekasi, cuma tempat lahir saya Jawa. Saya kebetulan kelahiran Jawa Betawi. Jadi ngomong-ngomong, lu orang mana? Betawi. Nah, ngomong-ngomong cerita-cerita, gue masuk Islam bro. Gue bilang, lu yakin masuk Islam bro? Yakin gue. Bener, yakin, jangan main-main bro. Ya udah, singkat cerita, janjian, ketemu Bu Endang lapor, Pak, jadian. Perbedaan dari agama dulu, agama sekarang sebenarnya sama-sama, tapi bagaimana kau lebih pakai hati atau pakai logika? Kalau Pak Afistan? Ya kalau saya
memang seperti yang tadi saya utarakan, memang saya tertarik itu sejak kecil ya, sejak SMP Pak. Malah ayah saya memang waktu itu nyuruh ke surau untuk belajar ngaji. Cuman sampai sana itu waktu kelas 2 SD itu. Sampai sana itu saya diusir karena kan senior-senior saya apalagi cewek kan belajar ngaji gitu, tahu agama saya lain kan. Wih, kamu ngapain nih? Belajar, kamu nggak boleh. Nah, namanya anak kecil kan, dulu seniornya itu kelas 4 SD lah senior saya itu. Ya, udah akhirnya saya menangis pulang ya kan. Kan bapak saya orang Manado. Nah, tertariknya itu saya di SMP, namun memang karena memang masih remaja ya. Cuman saya udah melihat perbedaannya itu adalah Islam itu memang lebih detail untuk mengatur perilaku kita supaya tidak melenceng ya dari kebaikan. Itu lebih ditata secara detail. Nah, itu saya mulai tertarik di situ. Ya alhamdulillah. Saya kenal juga nggak sengaja nih sama Pak Edi. Jadi kantor saya dengan angkringannya deket. Cuman biasanya sebelum saya ke angkringannya beliau ini, saya makannya di sebelahnya seringnya gitu. Tiba-tiba nggak tahu ada keinginan coba lah di angkringan ya, ngobrol-ngobrol. Terus saya ngobrol, di sini kenal nggak? Saya mau masuk Muslim ini, mau mualaf. Prosesnya seperti apa sih? Kamu kan gitu. Akhirnya dikasih tahu beliau, prosesnya ya mengucapkan kalimat 2 syahadat. Oh gitu. Bisa nggak dibantu dicariin panitianya, saksi? Udah, akhirnya beliau punya teman Bu Endang ya kan. Nah, Bu Endang ini yang menyarankan di masjid ini. Gitu. Jadi memang kayaknya udah ada yang ngatur gitu loh Pak. Seperti itu. Jadi kerjanya di mana, di Jogja atau di Jakarta? Saya di Jogja. Di Jogja itu. Luar biasa jalan hidayahnya beliau ini ya. Gak nyangka gitu. Kita temu di angkringan. Kita baru kenal ini, Saya baru tahu. Mohon maaf, pribadi saya ini ya, waktu saya lihat Yesus Kristus itu disalib, kok orang pada nimba gini bahwa Tuhan tidak datang dunia itu bisa berupa apa aja. Oke. Tapi kok di Al-Quran dikatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad dari melek bayi merah sampai dewasa dijelaskan, dibeberkan umurnya. Nah, sedangkan Yesus kan tidak. Yang jadi pertanyaan saya, Isa Al-Masih menurut saya memang nabi. Mungkin ini pribadi saya, tapi orang menafikan salah bahwa dia adalah Tuhan. Islam itu memang syariatnya memang lebih detail. Jadi kita memang lebih dituntun secara detail ya. Kalau agama saya sebelumnya itu kan memang secara umum aja ya. Ya memang sih sama aja sih, semua mengajarkan kebaikan, tetapi memang Allah ini memang ya hanya satu gitu loh. Jadi memang mudah-mudahan saya memeluk agama Islam ini, yang utamanya yang saya harapkan itu adalah perkataan dan perbuatan saya bisa lebih baik gitu loh. Itu aja sih Pak. Amin. Terima kasih kepada Pak Wisnu sama Pak Edi. Semoga hidayah itu senantiasa istiqomah. Amin. Kita dimatikan husnul khotimah semuanya. Amin. Dan sama-sama nanti saling, kalau di surga nanti kan kita saling mencari ya. Dulu kita di dunia pernah sholat bersama. Siapa sih nanti? Siapa yang Pak Edi masuk duluan ke surga nanti? Geret saya yang, wah itu Mas Wayan itu, kita masuk ke surga ya. Insya Allah kita seperti itu ya, Insya Allah. Ya. Tidak segampang itu. Tapi Insya Allah semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya untuk ditempatkan di surganya ya. Amin. Ya, demikian tadi kita ngulik-ngulik apa yang dirasakan oleh para mu'alaf kita, apa yang mereka menjadikan memeluk agama Islam. Sampai jumpa dengan mu'alaf Jakarta dengan pensyahatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.